Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rahmat Hidayatullah di channel Kode at Home. Pada video kali ini kita akan melanjutkan desain web Instagram. Kemarin kita telah membuat slide seperti ini menggunakan library Slick, dan kita juga udah buat menu di sebelah kanan ini. Oke, untuk sekarang kita akan lanjut ke bagian sebelah kiri ini ya, konten sebelah kiri ini. Nah, yang ini. Setelah itu nanti kita akan buat responsifnya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke text editornya. Oke, di sini saya udah buka text editornya. Kita buka file index.html-nya yang kemarin. Selanjutnya sekarang kita coba ke web Instagram-nya. Nah, di sini kita buat div baru untuk pembungkus ini. Setelah itu nanti kita kasih space margin top di atas ini agar ada jaraknya. Selanjutnya baru kita buat isi di dalam konten ini ya. Di sini ada text dan image. Selanjutnya di sini ada icon titik 3 ini. Oke, selanjutnya nanti kita buat tempat untuk pembungkus image atau video di sini. Kita buat tingginya sesuai dengan yang ada di Instagram. Selanjutnya di sini ada beberapa icon dan di bawahnya ada teks. Dan di sini inputan ya, inputan komentar seperti ini. Oke, sekarang kita langsung aja ke text editornya. Kita ke bagian multiple items ini. Di sini bisa kita tutup dulu. Selanjutnya kita buat div baru di bawahnya ya. Kita buat div, kita bisa buat kelas konten akun. Oke, selanjutnya di dalamnya itu ada image dan teks ya. Kita bisa buat div. Setelah itu kita kasih style langsung aja di sini, padding 3 pixel untuk atas bawah, kiri kanannya kita kasih 10 pixel. Oke, selanjutnya di dalamnya itu ada image dan teks ya. Kita bisa buat seperti ini. Div kelas deflex aligen item center. Setelah itu di dalamnya ada image-nya ya. Kita buat div kelas warp image. Di dalamnya ada image. Di sini kita kasih kelas ya, kelas img circle 3. Oke, selanjutnya di bawahnya sini kita buat h3. Kita kasih aja nama Rahmat Hidayatullah seperti ini. Selanjutnya di bagian bawahnya, di bagian di luar justify content between ini, kita buat kelas baru untuk pembungkus di bagian Instagram. Nah, untuk pembungkus kotak yang besar ini ya, ini image ya isinya. Kita bisa buat div kelas warp vp seperti ini. Selanjutnya di bawahnya sini kita bisa tambahin div baru, pembungkus baru untuk isi icon image yang ini dan teks yang ada di bawah ya. Di sini kita bisa buat div kelas item akun bottom. Ini nama kelasnya bebas ya. Sini saya gunain nama ini. Selanjutnya di dalamnya kita bisa buat div kelas deflex aligen item center justify content between. Sekarang kita buat pembungkus 3 icon yang ada di sebelah kiri ya. Yang ini kita bisa buat div kelas deflex aligen item center. Selanjutnya di dalamnya ada image-nya ya, asset image. Kita bisa pakai 4.png, selanjutnya 7.png dan 2.png. Oke, selanjutnya di bagian bawah sini kita buat lagi image-nya ya, yang terpisah dari deflex aligen item center div-nya ini. Kita buat asset image, kita pakai image 8. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita coba cek dulu. Oke, di sini udah masuk ya image-nya ya. Image-nya udah masuk, cuman dia terlalu besar. Karena belum kita atur ya image circle 3 nya kelasnya.
Nah, di sini juga untuk size image-nya belum sesuai, coba kita atur dulu di bagian sini ya. Untuk dua image ini coba kita buat width-nya 37 ya, seperti ini. Kita refresh. Oke, di sini udah sama ya teman-teman ya. Selanjutnya kita coba ke bagian style. Nah, kita ke bagian paling bawah sini. Kita buat stylingnya pertama di bagian konten akun. Kita buat backgroundnya warna putih, terus kita kasih border 1 px solid D7 kita kasih margin top 30 pixel. Coba kita lihat di bagian Instagram. Nah, di sini ya, untuk background pembungkusnya itu warna putih, terus ada border di sini ya, ada border, terus untuk spacing margin topnya di sini udah kita kasih 30 pixel. Oke, selanjutnya kita styling di bagian konten wrap VP. Nah, kita styling untuk kotak ini ya. Kotak ini kita buat width 100%, height-nya nanti kira-kira 500, dan kita kasih background colornya. Kita kasih background color karena kita belum ada image-nya, nanti kita masukin di belakangan ya. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian warp VP-nya. Di sini kita buat width-nya 100%, height 500. Terus kita kasih background color. Kita pakai yang ini aja ya, white. Oke. Selanjutnya kita buat di bagian konten akun warp image. Kita buat width-nya 35 pixel, height-nya 35 pixel. Kita kasih border 3 pixel solid FF006A. Margin right 15 pixel. Nah, untuk konten akun warp image ini styling di bagian, nah ini ya, pembungkus image ini. Nah, terus di sini ada bordernya ya. Kita udah kasih border tadi. Selanjutnya kita kasih border radiusnya 50% biar dia bulat. Dan kita kasih margin right untuk spacing yang ini ya. Oke, kita lanjut ke bagian stylingnya. Setelah itu kita atur dulu untuk image yang ada di dalamnya ya. IMG circle 3 tadi ya. Kita buat width 100% dan height-nya 100%. Border radius 50%. Nah, ini image circle 3, ini warp image. Coba kita lihat di index.html-nya di atas. Nah, di sini ya. Ini pembungkusnya warp image tadi, kita atur height dan width-nya. Setelah itu untuk image-nya dia ngikut. Jadi kita buat dia 100% dan height-nya juga 100%. Oke, selanjutnya kita ke bagian konten akun, item, akun bottom. Oke, ini styling untuk pembungkus di bagian Instagram yang ini ya. Nah, jadi saya buat pembungkus untuk kotak di bawah ini, satu kotak ini agar nanti ngatur padding yang sebelah kiri ini kita bisa sekalian. Jadi kita bungkus satu elemen. Oke, sekarang coba kita lihat dulu di bagian Instagram, kita coba refresh. Oke, di sini udah masuk ya. Nah, di sini image yang kita styling tadi dan di sini teksnya. Selanjutnya ini yang bagian warp VP itu ya. Warp VP kita buat width 100%, height-nya 500, dan tadi kita kasih apa lagi stylingnya? Background color ya, background color white. Selanjutnya kita udah styling di bagian image circle 3. Image circle 3 itu yang ini ya. Oke, kita sekarang masukin di bagian item bottom ini ya, yang di bawah ini ya. Ikonnya udah masuk.
kita udah atur tadi di bagian image-nya, width-nya itu 27 untuk nyamain sama yang love ini ya. Oke, selanjutnya untuk pembungkusnya di sini kita coba kasih margin top. Kalau kita lihat di bawah sini, nah di sini ada sedikit spacingnya ya. Selanjutnya ada padding agak ke dalam. Kalau kita lihat di struktur HTML-nya, nah di sini item akun kita udah masukin image-nya ya. Selanjutnya kita ke bagian stylenya dulu. Di sini item akun bottom kita buat margin topnya 10 pixel, terus paddingnya atas bawahnya 0, kiri kanannya kita buat 10 pixel. Oke, paddingnya 10 pixel ya. Yang bagian ini ya, padding kiri dan padding kanan 10 pixel. Selanjutnya kita coba ke bagian index.html. Kita tambahin dulu teksnya ya. Berarti dari bawah sini. Nah, dari sini ini penutupnya kita buat pakai tag paragraf seperti ini ya. Misalnya kita tulis aja 63766 tayangan. Oke, selanjutnya di bawahnya ada paragraf lagi ya. Nah, di sini kan berupa paragraf semua. Jadi kita tinggal sesuaiin aja pewarnaan dan ketebalan warnanya. Oke, kita buat aja dulu untuk paragraf pertama di sini. Paragraf kedua itu kita buat di sini, kita kasih misalnya Rahmat Hidayatullah. Selanjutnya di sini kita pakai span tag temen kamu. Nah, misalnya seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan beda nih warnanya ya. Jadi kita pakai span untuk bedain. Yang sebelah kiri tebal, sebelah kanan biasa aja. Jadi makanya di sini kita buat paragraf. Selanjutnya di bagian spannya kita buat pembungkusnya. Di sini kita bisa kasih langsung style font weight bold ya. Font weight bold. Terus di bagian spannya kita buat style font weight normal. Oke, seperti ini ya. Coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Dia udah beda. Terus kita lanjut untuk teks paragrafnya. Kita bisa tambahin aja di sini paragraf lihat semua komentar. Atau lihat semua komentar seperti ini ya. Di sini kita kasih langsung aja style colornya agak redup ya. Kita bisa pakai 8E 8E atau kalian bisa langsung aja ambil dari Instagramnya, klik kanan terus inspect. Nah, kalau nutup seperti ini kalian bisa pilih yang ini, terus pilih yang ini ya, bawah ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kalian bisa pilih yang ini terus arahin ke sini untuk lihat warnanya. Tuh, di situ ada kode warnanya 8E 8E. Terus di bagian input atau di bagian sini kelihatan kode warnanya ya. Kita kalau nggak bisa kita pencet lagi di sini. Nah, itu seperti ini. Oke, kita langsung lanjut aja ke stylingnya. Di sini udah kita style, colornya udah kita rubah. Terus kita buat paragraf lagi. Misalnya di sini Egaliando, terus di sini kita pakai span @Elvin Sanjaya. Egaliando. Nah, di bagian spannya ini kita kasih style color bisa langsung, atau kalian nanti buat di CSS nya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini cara simpelnya aja. Kita langsung aja kasih text color 00376B warna biru ya. Terus kita bisa duplikat seperti ini. Terus itu di bawahnya ada menitnya ya, menit yang lalu.
Oke, sekarang kita lihat dulu hasilnya. Oke, sini udah masuk ya teman-teman ya. Sekarang kita coba atau kita sekalian aja ya masukin yang terakhir ini ya. Kita kasih HR di bawah paragrafnya. Nah, ini pembungkus itemnya ya. Pembungkus itemnya ini. Nah, berarti ini di luar pembungkus ya untuk garisnya agar nggak kena paddingnya. Jadi full dia sampai kiri ini. Jadi kita buatnya di luar item akun bottom, di bawahnya kita tambahin HR seperti ini. Selanjutnya kita bisa buat div kelas. Di sini kita buat kelas baru aja, add komentar. Kita buat stylingnya deflex, justify content between. Oke, di sini kita buat input ya. Kalau kita lihat di sini di bagian komentar ini seperti teks inputan ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya di bagian kanan ini ada teks kirimnya ya. Kita bisa buat berarti di dalamnya ada input tipe teks. Terus kita kasih placeholder, tambahkan komentar. Kita bisa pakai H2, style, color, warna biru ya tadi teksnya ya. Kita pakai warna biru. Atau kita pakai yang ini ya, kita samain aja. Terus di sini kita isi kirim. Coba kita lihat hasilnya. Oke, sini udah masuk ya teman-teman ya. Cuma nanti kita styling biar agak sesuai sama yang ada di Instagram. Oke, kita ke bagian stylenya. Di bawah sini ya. Kita buat di bagian item akun bottom. Nah, kita ke P-nya. Oke, kita styling di bagian P-nya, paddingnya kita ilangin. Terus margin atas bawah 15 pixel, kiri kanan 0. Karena bawaan P, tag P itu ada paddingnya ya. Jadi kalau kita lihat di bagian sini, ini jaraknya terlalu tinggi ya. Kalian bisa klik kanan, inspect, terus kalian pilih yang ini, terus coba arahin ke tag P-nya. Nah, di sini tuh ya, agak lebar banget tag P-nya, spacing atas bawahnya. Jadi kita custom di sini, kita ke item akun bottom, dan di dalamnya itu P semuanya kita styling seperti ini ya. Oke, selanjutnya untuk P yang terakhir di sini, untuk yang bagian 29 menit kita bedain sendiri. Kalau kita lihat di sini Instagram, nah di sini teksnya paling kecil ya. Jadi kita atur font size-nya. Kita bisa pakai seperti ini. Ini kita copy paste seperti ini. Selanjutnya kita bisa tulis last child. Nah, jadi item P yang terakhir. Kalau item P yang pertama itu first. Kalau seperti ini aja, jadi kepake semua kayak gitu. Di sini kita styling font size-nya kita kecilin ya. Font size 10 pixel. Oke, selanjutnya di bagian komentar di sini pembungkusnya, pembungkus input dan teks H2 kita styling juga. Add komentar. Terus kita kasih padding ya. 0, 10 pixel. Font size-nya kita buat 12 pixel. Kita save dulu, coba kita lihat. Ini kita close. Nah, di sini udah ada spacing ya. Udah ada spacing. Selanjutnya kita ke bagian add komentar lagi. Kita styling inputnya. Width-nya kita buat 100%. Bordernya kita ilangin, border none.
kalau bawaan input itu ada border ya, jadi kita hilangin bordernya. Selanjutnya widthnya kita penuhin 100%. Kalau kita refresh, nah di sini udah masuk ya. Tapi kalau diklik, nah ini namanya fokus ya. Ketika fokus di bagian input ada border, ada outline ya, ini ya, outline. Jadi kita bisa hilangin di bagian input. Ketika fokus, kalian bisa buat seperti ini, fokus, terus kita hilangin outline-nya, outline none. Nah ini bisa dibilang border juga ya, tapi di bagian stylingnya itu outline. Jadi kalau kalian buat border none, dia nggak bakal hilang. Kalau kalian buat outline none, baru dia hilang. Coba kita refresh, terus kita fokusin ke sini. Nah dia udah hilang ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita styling lagi di bagian placeholdernya. Add komentar input placeholder. Nah ini untuk styling placeholder seperti ini ya. Kita buat font size nya 16 pixel. Terus di bagian add komentar H2, font size nya kita buat 16 pixel. Coba kita refresh. Oke seperti ini teman-teman ya. Coba kita kurangin ketebalannya, kita bisa pakai font weight normal. Oke, kalau pakai tag H2, H1, H3 itu pasti font weight-nya bold ya. Jadi kalau defaultnya mau kita hilangin, kita bisa kasih font weight normal. Coba kita refresh. Oke, di sini udah biasa ya teman-teman ya. Atau kalian mau ketika di hover dia kursornya berubah jadi pointer, bisa juga. Kita bisa buat seperti ini. Ketika di hover, kursor pointer. Oke, seperti ini teman-teman ya. Sekarang kita coba buat dulu di bagian headernya position fixed ya, kayak gini. Nah jadi dia netep di atas. Sekarang kita ke styling, ke bagian style.css. Di bagian header positionnya kita rubah jadi fixed. Kita refresh. Nah dia udah naik ke atas ya, naik ke atas, dan juga widthnya ini agak sedikit berantakan. Kita bisa buat headernya, kita buat widthnya itu 100% ya. Terus kita refresh. Nah di sini udah normal. Terus di bagian konten sebelah kiri dan konten sebelah kanan kita buat relatif. Terus kita pakai topnya kita naikin 30 pixel. Berarti kita bisa ke bagian konten, atau bisa gini deh, klik kanan, inspect. Nah kalian pilih yang ini, terus arahin ke sini. Nah misalnya arahin ke sini ya. Nah terus lihat di bagian sini, kalian arahin kursor atas. Nah seperti ini ya. Terus nah di sini berarti di bagian konten left ya. Di bagian konten left atau di bagian kontennya aja ya. Di bagian konten kalian bisa langsung tambahin di sini position relatif top 30 pixel. Nah seperti segini lah ya, topnya berarti 49 pixel. Terus kalian bisa blok, copy, Ctrl C. Nah ingetin di bagian kelas konten ya, di bagian kelas konten nah di sini ya kalian bisa tambahin seperti ini. Oke. Kalau di refresh hasilnya sama aja karena kita udah styling langsung dari inspect. Terus kita tambahin Z index ya di bagian headernya tuh, karena dia masih ketutupan. Berarti kita bisa ke bagian header. Di sini kita tambah Z index 99. Kita save, kita refresh. Coba kita scroll lagi.
Nah, dia udah nutup ya. Jadi dia udah ada di atas elemen kontennya. Selanjutnya kita coba buat yang sebelah kanan ini ya, fixed juga. Jadi ketika di scroll dia nggak goyang. Berarti kita ke bagian konten right ya. Pembungkusnya namanya konten right. Kita search saja, Ctrl F, konten right. Nah, ini ya. Kita buat posisinya itu fixed. Terus kita buat, coba kita save dulu. Oke, di sini dia berantakan ya teman-teman ya. Sekarang kita buat right 0. Right 0. Terus width-nya kita berubah jadi 300 pixel. Oke. Selanjutnya kita bisa buat seperti ini ya. Left 50%, transform, translate X ya. Coba kita buat 25%. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia ada di right, terus dimainin ini ya, apa namanya, left-nya. Kalau kita buat 50%, misalnya seperti ini, dia center kan. Oops, enggak ya. Enggak center ya. Oh, sorry, di sini berarti min 50%. Nah, di sini kalau kita buat min 50%, dia center di tengah. Untuk gesernya kita bisa klik kanan inspect. Terus kita arahin seperti biasa ke konten yang mau kita rubah. Nah, di sini terus kita ke stylenya. Ini kita rubah translate X-nya. Nah, di sini kita bisa mainin ya. Kita sesuaiin aja kebutuhannya itu kira-kira 25% lah ya. Oke, jadi kita tadi buat stylingnya 25%. Terus width-nya ini kayaknya kurang besar. Kita tambahin aja dari sini. Kita ratain dengan headernya sini ya. Oke, seginilah ya. 350. Berarti kita bisa tambahin di sini 350. Terus kita save, kita refresh lagi. Oke. Di sini kayaknya belum berubah ya. Nah, ini kita buat 25. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang coba kita scroll ke bawah. Nah, tuh dia udah fixed. Sekarang kita masuk ke bagian responsifnya ya. Coba kita klik kanan, inspect. Terus pilih yang ini. Pilih yang ini. Oke. Kalau kita kecilin, nah nanti ketika ukuran 600 yang di bagian fixednya ini hilang. Kita bisa langsung coba aja di sini. Terus pilih content right-nya. Kita buat aja display none. Nah, seperti ini ya. Hilang, terus nanti yang ini kita penuhin. Oke, sekarang kita bisa kembaliin dulu, kita refresh dulu di sini. Oke, selanjutnya kita coba yang bagian inspect stylingnya ini kita taruh bawah ya. Pilih yang ini, terus pilih yang ini. Oke, selanjutnya kita ke menu Instagram sini. Kita inspect juga di menu Instagramnya. Setelah itu kita pilih yang ini. Nah, sekarang coba kita besarin dulu ukurannya sampai nongol. Content right-nya udah nongol di sini. Nah, sekarang coba kita kecilin. Nah, ketika ukuran 998, nanti content right-nya itu dibuat display none. Oke, sekarang kita buat dulu aja ya di bagian media query kita. Nah, kalian bisa buat media query baru di sini. Add media max width 998 pixel. Bagian content right itu kita buat display none. Oke, coba kita refresh, kita cek. Nah, di sini
ukuran widthnya 994 ya, dan content right-nya hilang. Coba kita besarin. Nah, ketika ukuran 998 ke atas itu content right-nya muncul ya, jadi seperti normal. Oke, selanjutnya kita bisa atur untuk menuhin yang bagian content left-nya. Nah, kita bisa pilih content left, terus max width-nya kita rubah 650 pixel. Oke, seperti ini ya. Content left-nya 650 pixel, terus di bagian konten kita buat display flag. Setelah itu kita tengahin menggunakan justify content center. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kita kecilin lagi. Oke, seperti ini. Setelah itu kita terapin di style.css kita. Berarti ketika ukuran 998 ya tadi ya, di bagian konten kita tambahin justify content center. Oke, selanjutnya di bagian content left max width-nya kita buat 650 pixel. Oke, coba kita refresh. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Coba kita besarin lagi. Nah, di sini udah hilang ya teman-teman ya, dan udah ke tengah juga di bagian content left-nya. Cuman di sini masalahnya masih melebar ya dia. Kalau kita scroll tuh, jadi ikonnya ini ada yang ke bawah. Jadi di sini nambah space kosong. Kita bisa arahin ke bagian content left, terus kita buka di dalamnya di bagian kita coba cek dulu di bagian content left, multiple items, slick. Nah, di bagian slicknya ini kita coba tambahin display flex. Oke, berarti bukan di bagian slick ya. Kita tutup dulu. Nah, sekarang coba kita buat di bagian slick track ya. Kita tambahin display flex. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi nggak ada icon image-nya ini nggak ada yang ke bawah. Jadi dia tetap flex ke kanan. Oke, berarti kita rubah di bagian slick track-nya ketika ukuran 998 ya. Ketika ukuran 998 slick track dibuat stylingnya display flex. Slick track display flex. Oke, kita save, terus kita refresh. Oke, di sini masih belum ke bawah ya teman-teman ya. Masih belum lurus ya teman-teman ya. Itu masih belum lurus ketika ukurannya di bawah 998. Oke, sekarang coba kita tambahin importan slick track display flex. Kita tambahin importan, kita refresh. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Udah nggak ada spacing ketika ukuran 9 di bawah 998. Di bawah icon image-nya ini udah nggak ada space kosong di bawahnya. Oke, sekarang coba kita kecilin lagi. Nah, di sini kayaknya belum ada perubahan ya di bagian content left. Max width-nya masih 60%. Dan di sini content left kita bagian max width-nya tertutup dengan max width yang di bagian content left atas. Berarti kita tambahin dulu importan. Nah, di sini ya. Kita pakai importan, terus kita refresh. Oke, sekarang coba kita mainin ukurannya. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Max width-nya ketika ukuran 998 pixel, dia ukuran width-nya 650 pixel. Oke, seperti ini. Nah, jadi nanti ketika ukuran width-nya itu nempel ke bagian content left, kita bakal rubah
margin topnya jadi 0 di bagian konten left atas dan konten left yang di bawah ini ya. Oke, jadi kalau kita kira-kira di sini ketika ukuran 653 ya, ketika ukuran 653 kita buat di sini add media max width 653 pixel. Oke, sekarang kita bisa sorot di sini. Kita lihat kelasnya ya. Nah, di bagian multiple items padding topnya ya. Padding topnya bukan multiple items. Coba kita ke bagian konten, di bagian konten ya. Di bagian konten margin topnya kita kurangin. Oke, segini ya teman-teman ya. Konten margin top 7%. Berarti ketika ukuran 653 konten margin top jadi 7%. Terus yang di bagian bawah ini juga ya. Coba kita sorot lagi di sini. Nah, ini di bagian konten akun, di sini ada margin top, kita hilangin aja. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Berarti ketika ukuran 653 pixel, bagian konten akun styling margin topnya dibuat jadi 0. Konten akun margin topnya jadi 0. Oke, sekarang kita refresh. Kita coba perbesar lagi, kita kecilin lagi. Ketika ukuran 653, belum jalan ya teman-teman ya. Oke, di sini marginnya belum berubah. Berarti kita coba tambahin importan lagi di bagian yang berubah. Nah, di sini ya. Kita tambahin importan, di bagian sini kita tambahin importan. Kita refresh. Oke, udah berubah ya teman-teman ya. Coba kita ulangin dari besar, kita kecilin. Ketika ukuran 653 ya. 653. Oke, dia udah berubah ya teman-teman ya. Oke, di sini udah masuk. Terus coba kita kecilin lagi. Nah, sekarang kita nggak mau kayak gini ya. Jadi ketika ukuran 653 di bagian konten ini, coba width-nya kita rubah jadi 100%. Oke, sekarang coba kita kecilin lagi. Oke, masih belum berubah ya, berarti bukan di bagian konten. Coba kita ke bagian konten left. Di bagian konten left coba kita buat max width-nya kita rubah jadi 100%. Dia nggak bisa dibuat di sini ya. Oke, kita coba scroll ke bawah. Nah, di bagian sini ya, coba kita rubah 100%. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, coba kita kecilin. Oke, di sini udah mulai ngikutin ukuran width ya teman-teman ya, lebarnya ya. Oke teman-teman, saya rasa di sini untuk responsifnya udah cukup ya. Sekarang kita coba pilih yang ini dulu, kita singkirin style inspect-nya. Oke, udah kita singkirin. Sekarang coba kita cek dari awal ya, dari ukuran laptop. Nah, ketika ukuran laptop, stylingnya bakal seperti ini. Selanjutnya coba kita kecilin lagi untuk ukuran tablet. Nah, ketika ukuran tablet, menu right-nya atau konten right-nya udah hilang, kita buat display none ya tadi ya teman-teman ya. Selanjutnya ketika ukuran mobile, nah di sini dia udah menyesuaikan ya, di bagian kontennya masih bisa diklik seperti ini. Dan ketika ukuran mobile lebih kecil lagi, dia udah menyesuaikan. Oke teman-teman, untuk desain dashboard homepage Instagram cukup sampai sini dulu. Sampai berjumpa di video selanjutnya.